Halo Sanas. Wow, kita balik lagi di another episode of Trio Sunsuns ya kan. Kita hari ini mau bahas apa? Kurang tahu sih. Yang pasti ya paling seputar kita Iya, aja nggak sih? betul banget. Nah, kali ini gue akan ngangkat topik pertemanan toksik tuh yang kayak gimana sih? Kalau menurut Alvin kayak gimana? Pertemanan toksik ya pasti dasarnya ya pertemanan yang tidak menguntungkan ya. Betul. Yang malah nggak buat lo jadi beban nggak sih? Contoh misalnya, kalau menurut gue ya pertemanan toksik itu adalah pertemanan di mana lo tuh merasa terpaksa akan suatu hal yang tidak lo kehendaki gitu. Misalnya nih, gue berteman dengan Erik minta tolong gue, tapi gue kayak ngerasa gue harus bantuin Erik nih, padahal gue nggak bisa. Itu kan sebenarnya didasari perasaan kayak gak enak kan. Menurut gue itu termasuk ke salah satu contoh pertemanan yang gak sehat sih, dimana jadi kita tuh saling terpaksa gitu. Iya. Kalau setuju sih. Kalau Erik? Kalau buat gue sendiri pertemanan toksik itu mungkin kayak bisa dibilang sesuatu yang bener kata Alvin, yang ngebebanin tuh. Jadi kayak misalnya gue sebagai teman dekat lu nih, misalnya gue sebagai teman dekat lu Vanessa, gue tuh ngelarang lu kayak Nessa, lu jangan kayak gini ya, lu nggak boleh kayak gini ya kalau lagi bareng gue ya, atau lu nggak boleh kayak gini ya kalau lagi deket-deket gue. Misalnya lu nggak boleh pakai baju kayak gini ya kalau lagi deket-deket gue, atau misalnya Lu kayak pacar gitu. iya, makanya kan pertemanan toksik bisa aja kayak gitu kan. Atau misalnya gue nyuruh lu gitu kayak, Nessa tolong ambilin ini dong, tapi itu bukan berbentuk minta tolong atau berbentuk ketidakmampuan gue untuk melakukan hal itu gitu, tapi gue kayak emang mau aja, sengaja aja buat nyuruh lu, nyusahin lu gitu. Nah mungkin kayak gitu sih kalau pertemanan toksik yang menurut gue ya. Kalau gue setuju banget. Tapi menurut gue sadar atau nggak sadar orang itu ketika berteman tapi dia nggak jadi diri dia sendiri, menurut gue itu juga udah mulai toksik. Nggak sehat untuk diri lu, nggak sehat untuk temen lu. Misalkan kayak gue demen banget main sama dia populer, tapi gue sebenarnya nggak jadi diri gue sendiri ketika berteman sama dia. Nah itu tuh sama aja kayak toksik gitu, karena ngeracunin diri kalian sendiri. Kalian kan nggak jadi diri kalian sendiri, berarti kalian fake dong. Nah itu yang dibilang toksik kalau menurut gue gitu. Kalau nih misalkan namanya pertemanan toksik itu nggak jauh dari orang yang punya sifat people pleaser. Tahu gak sih people pleaser? Menurut tuh? Iya tahu. People pleaser mungkin yang kayak orang yang dia rela ngelakuin apapun agar dia ditemenin. Mungkin kalau maksud gue apa itu yang gue tangkap ya, kayak dia rela jadi orang lain gitu, cuma buat masuk ke suatu circle agar dia diterima di circle tersebut gitu. Berarti masuk dengan toksiknya pertemanan itu orang yang people pleaser. Ya itu juga termasuk. Mungkin kalau bagi gue bukan orangnya toksik atau gimana, tapi perilaku dia yang berusaha itu yang bisa dibilang toksik gitu. Iya sih. Kalau menurut gue people pleaser itu juga orang yang nggak bisa bilang enggak. Misalkan ayo ini, tapi dia nggak bisa nolak. Itu namanya dia people pleaser kan orang itu. Gitu sih. Kita harus belajar guys untuk bilang enggak. Kalau emang nggak suka ya nggak mau diajak badung ya bilang enggak gitu. Sebenarnya sebenarnya gue juga setuju sama pendapatnya Erikson dan Vanessa sih. Tapi kalau dari gue pribadi, gue melihatnya people pleaser itu kayak seolah-olah orang yang menjadi bahasa halusnya kayak diperbudak oleh temannya, bisa jadi nggak sih? Bisa. Kayak sebenarnya ada korelasinya sama yang tadi Erik ngomongin sih, kayak dimintain tolong tapi bukan tolong, malah kayak memperbudak ke sama teman nggak sih? Iya, itu bisa jadi sih menurut gue. Karena kan pada dasarnya kan mungkin lu bisa ngelakuin itu sendiri, lu masih mampu lah. Tapi ketika lu dengan sengaja nyuruh orang, ketika lu dengan posisi lu yang masih bisa melakukan hal itu sendiri, berarti kan secara nggak langsung lu memanfaatkan orang lain kan. Betul. Agar lu bisa lebih mudah atau tidak menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Iya, betul. People pleaser. Nah, ada satu lagi. Apa pendapat kalian menurut
kalian nih, pandangan kalian orang yang punya geng dengan notabene populer di sekolah. Gimana? Sensitif ya? Iya, gimana pandangan kalian tuh apa sih? Kalian netting kah atau yaudahlah itu urusan mereka gitu, atau mengganggu kenyamanan kalian kah? Kalau menurut gue sih sebenarnya yang dibilang Nesa tadi tuh semua juga ada ya di sekitar kita ya. Tapi kalau dari pengalaman gue pribadi, gue cukup merasa terganggu akan beberapa geng. Ini disclaimer dulu, jadi di sekitar gue tuh ada banyak geng yang terdiri dari berbagai macam kelompok sosial terutama ya. Tapi ada di mana salah satu geng tuh yang benar-benar membuat gue terganggu secara kenyamanan, jadi berasa risih gitu. Contoh misalnya, ada geng tertentu yang masuk kelas tapi berisik banget. Jadi ya emang sengaja buat onar aja, bukan sekedar berisik ngobrol ya. Kalau berisik emang ngobrol beda. Tapi emang kayak sengaja buat onar akhirnya kayak seolah-olah bisa jadi. Tapi dan menurut gue tuh mereka tuh ngelakuin itu biar kayak seolah-olah dipandang menjadi geng yang berkuasa nggak sih? Karena kan secara non-verbal kan mereka kayak saling mengadu kasta geng nggak sih? Mereka ada kepuasan sendiri dipandang sebagai orang-orang hits atau populer ya kan. Betul sih. Dan kalau misalkan kita bahas dari bagaimana menghindari toxic pertemanan yang kayak gitu, gimana nih tips buat para sana? Nah, kalau misalnya gue nambahin tuh yang tadi yang soal geng gitu, kalau menurut gue ini menurut opini pribadi gue sendiri ya. Kalau namanya geng atau kelompok gini sih sebenarnya udah pasti ada, cuma terbagi lagi nih, ada yang biasa aja dan ada yang mengganggu gitu. Dalam kategori yang seperti yang tadi dibahaskan, ada yang mengganggu. Nah kalau bagi gue sendiri yang mengganggu ini mungkin yang biasa tuh yang terbilang tuh udah cukup besar lah. Jadi karena mereka tahu mereka cukup besar dan mereka terlalu asik dengan lingkungannya, itu menjadikan mereka kadang lupa akan batasan-batasan tertentu yang perlu dijaga atau tidak boleh dilakukan gitu. Nah kalau untuk contohnya sendiri sih gue belum bertemu langsung gue bukan orang yang tipe yang terlalu merhatiin ya, tapi ya pasti ada di luar sono. Dari zaman gue sekolah juga ada, dan gue pernah juga jadi salah satu yang anggota sekelompok anak-anak yang di sekolah tuh juga badung gitu, dihukum bareng-bareng, bikin masalah, bikin nona. Pernah, cuma itu dulu aja pas masih sekolah. Untuk sekarang sudah nggak pernah. Gitu aja sih mungkin ya, ada yang mengganggu. Cuma memang beberapa aja, karena nggak bisa dipungkiri semua orang pasti akan punya kelompok gitu. Cuma yang membedakan itu aja. Ya, secara sadar nggak sadar ya? Secara sadar nggak sadar, benar. Kadang ada yang mungkin mereka nggak bermaksud tapi ya kelebihan aja. Ada juga yang emang sengaja dan bermaksud seperti untuk melebih-lebihkan gitu, jadi terlihatnya kayak mengganggu aja. Kalau gue lebih ke ini tips ya guys, kalau misalkan kenalin apa yang kalian gak suka, apa yang kalian suka dalam berteman, gak ada salahnya bikin boundaries, bikin batasan. Oh ini cukup sekian batasan gue berkawan, kalau misalkan lebih dari itu berarti oh ini udah toxic atau ini udah red flag. Itu it's okay sih ya, jadi untuk menjaga kesehatan mental juga ya zaman sekarang. Jadi making boundaries is important gitu guys. Terus kalau misalnya ngomongin cara menghindarinya sih ya nggak jauh-jauh sih. Lo harus kenalin dulu kelebihan dan kelemahan dari diri lo sendiri. Nah nanti dari kelemahan dan kelebihannya itu lo tahu batasan lo tuh kayak gimana. Batasan lo kayak lu sesanggup apa sih buat handle orang-orang yang berhubungan sama lu gitu. Ketika lu nggak mampu handle atau orang tersebut nggak mampu menghandle lu dan memaksakan kedua hal tersebut, ya itu akan menjadikan sesuatu yang toksik gitu. Jadi balik lagi, lu harus mengenali diri lu dan lu harus mengenali orang yang berhubungan dengan lu, dan lu nilai apakah lu sanggup untuk menghandle dan apakah orang tersebut sanggup untuk menghandle dengan cara yang baik dan benar. Itu sih. Oke. Itu aja sih ya guys. Ya. Sharing tips untuk menghadapi toksiknya pertemanan zaman sekarang. Benar. Kita bertemu lagi di kapan lagi.
Sekian dari kita. Gue Erikson. Gua Alvin. Bye. Thank you guys.